그 애를 내가 살리고 돌봤다. Halo assalamualaikum dulur, semoga sehat selalu ya. Sekarang saya akan melanjutkan kisah Jang-uk yang berusaha melepaskan nafsu. Dan inilah Alchemist of Soul. Di episode sebelumnya Jang-uk berhasil membunuh sepemindah jiwa. Walaupun itu bukan nafsu, tapi dengan begitu rumor nafsu diharapkan akan menghilang. Dia pun berusaha melepaskannya, walaupun berat tapi harus kuat. Buyon tetap berada di sisinya. Dia merasa kasihan karena Jang-uk masih tak sadarkan diri dan menyangka dia adalah Mudok. Tapi tiba-tiba Jang-uk berkata bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia sadar dan mengenali Buyon. Mendengar itu Buyon merasa malu karena baru saja mereka beradu. Jang-uk lalu menyuruh Buyon kembali ke kamarnya. Dia ingin beristirahat malam ini karena dia baru saja merasakan tidur tanpa beban. Buyon lalu berkata itu semua berkat kekuatannya. Arwah jahat tidak akan mendatangi Jang-uk karena Buyon berada di dekatnya. Energi dalam kamar pun berubah, dan itulah alasan mengapa Jang-uk bisa tidur dengan nyenyak. Mendengar itu Jang-uk menyuruhnya untuk tetap berada di sini, dan mereka pun tidur bersama. Dalam tidurnya Buyon merasa sedang bersama Jang-uk seperti dahulu. Dan saat terbangun, ingatan itu datang bertubi-tubi. Dan tiba-tiba Buyon menghilang. Di sisi lain Soyul sedang bersama Soi. Dia bertanya tentang apa yang ada di tubuhnya saat ini. Dia mengetahui saat sekarat Soi meneteskan darah ke lukanya. Soi lalu berkata tujuannya adalah untuk menyelamatkannya. Dia pikir energi dari cacing darah dapat menyelamatkannya, dan itu akan baik-baik saja selama Soyul meminum obat yang selalu dikirimkannya. Soyul lalu menjelaskan bahwa saat ini cacing darah itu sudah masuk ke sumber energi dan sedang menggerogotinya. Dia akan mati jika sumber energinya habis oleh cacing darah tersebut. Mendengar itu Soi langsung melukai tangannya. Dia meminta Soyul untuk mengembalikan cacing itu kepadanya. Tapi Soyul menolak karena semua sudah terlambat. Cacing itu sudah masuk ke sumber energinya. Dia juga percaya bahwa Soi melakukan itu untuk menyelamatkannya. Dia lalu meminta Soi untuk merahasiakan semuanya. Scene berpindah kepada Jang-uk. Kim Do-ju mengatakan bahwa Buyon menghilang. Mendengar itu Jang-uk langsung mencari Buyon, dan ternyata Buyon sedang shopping di pasar terdekat. Mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui ratu. Jang-uk meminta maaf karena telah mengacaukan pestanya dan membawa Guisu tanpa izin. Dia berkata itu semua demi melindungi Buyon dan Jinyowon. Jang-uk lalu memancing ratu dengan mengatakan dia bisa mengabulkan keinginan ratu dengan kekuatannya. Mendengar itu ratu lalu memohon untuk memindahkan jiwanya ke tubuh yang baru, dan dia tidak akan ikut campur membuat dunia dilanda kekeringan. Jang-uk pun terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh ratu. Dia menyadari bahwa tujuan ratu ingin menguasai Jinyowon adalah sebuah artefak yang akan digunakannya untuk membuat dunia dilanda kekeringan. Dengan begitu ritual akan diadakan dan batu es akan kembali turun ke dunia ini. Jang-uk tidak menanggapi permintaan ratu. Dia mengatakan bahwa dia tidak peduli jika dunia ini kekeringan. Yang penting jangan mengusik hidupnya. Ratu pun kesal mendengar perkataan Jang-uk, dan Jang-uk pergi begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Buyon berterima kasih karena Jang-uk sudah menghancurkan benang pemanggil, dan dia mengatakan akan selalu berada di dekatnya sambil menggenggam tangan Jang-uk. Seketika Jang-uk teringat Mudok karena dahulu dia mengatakan itu kepadanya.
dan Jang Uk langsung melepaskan tangan Buyon. Buyon lalu berkata bahwa sejak pagi ingatannya muncul bertubi-tubi dan itu seperti benar-benar ingatannya. Dia pun bingung apakah itu ingatan dari Giok Jin Yang atau ingatannya sendiri. Buyon juga mengatakan bahwa hal yang dilakukannya tadi bukan untuk mengingatkannya kepada gadis itu, tapi untuk mengetahui apakah masih ada ruang di hatinya untuk dirinya. Jang Uk pun terdiam tanpa kata. Dia heran kenapa genggaman tangannya sama seperti Mudok. Buyon tak tahan dengan ingatan-ingatan dari giok itu dan memutuskan untuk menyimpan giok tersebut. Di sisi lain Songrim sedang berdiskusi. Mereka membicarakan tembikar yang ditemukan Guru Li, dan tembikar itu ditemukan di beberapa sumur yang mengering. Pak Jin lalu memerintahkan Pak Danggu untuk menyelidiki semua sumur di kota ini. Keesokan harinya Jang Uk pergi ke pemakaman dan tanpa disangka Guru Li ada di sana. Dia menunjukkan tembikar itu kepada Jang Uk dan mengatakan bahwa tembikar itu terbuat dari huaju yang disimpan di Jinyowon. Huajo adalah burung yang terlahir dari Gunung Merapi dan alasan didirikannya Jinyowon saat itu untuk mengurung burung tersebut. Guru Li ingin Jang Uk memastikan bahwa Huajo baik-baik saja saat ini. Dia bisa memanfaatkan Buyon untuk membuka gerbang Jinyowon. Guru Li juga mengatakan bahwa dia yang menyelamatkan dan merawat Buyon dan berpesan untuk melihat hal yang disembunyikan sangat dalam oleh Puan Jin. Di sisi lain Puan Jin datang menemui Buyon. Dia berkata untuk menjauh dari Jang Uk karena menurutnya Jang Uk hanya ingin menguasai Jinyowon. Buyon berkata itu tidak mungkin. Jang Uk hanya membutuhkannya karena berkat dirinya roh jahat yang selalu mengelilinginya kini menghilang. Buyon menyadari bahwa saat ini kekuatannya perlahan berkembang dan Puan Jin yang mendengar itu pun panik. Dia terus membujuk Buyon untuk pulang. Dia berjanji akan menuruti semua permintaannya dan tidak akan mengurungnya lagi. Buyon tidak goyah dengan bujukan ibunya dan mengatakan bahwa akan selalu ada di sampingnya. Puan Jin tak kehabisan akal. Dia lalu merestui hubungan mereka dengan syarat Jang Uk dan Buyon harus berkunjung ke Jinyowon. Jang Uk harus meminta maaf kepadanya dan meminta bantuannya. Puan Jin mengenal Jang Uk yang angkuh. Dia berpikir Jang Uk tidak akan mau melakukan itu. Dan Buyon pun akan pulang tanpa Jang Uk. Buyon lalu mendatangi Jo Jingjak untuk membicarakan hal itu kepada Jang Uk. Ketika Buyon akan membukakan pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka. Buyon menahannya dan mengatakan bahwa Puan Jin meminta kita untuk mengunjunginya. Dia juga meminta maaf karena telah berusaha memasuki hatinya. Pintu pun terbuka. Tapi yang keluar malah Soyul. Ternyata Buyon salah kamar. Soyul mengatakan kamar Jang Uk ada di sisi satunya dan sekarang dia sedang pergi. Mendengar itu Buyon langsung pergi dan di jalan dia bertemu dengan Jang Uk. Buyon lalu mengajak Jang Uk untuk pergi ke Jinyowon bersama. Tapi Jang Uk menolak tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Sepertinya Jang Uk tidak mengetahui jika dia tidak ikut bersamanya, Buyon tidak akan kembali. Buyon pun pergi dengan kecewa. Di sisi lain Soi mendatangi Jinyowon. Dia mengatakan bahwa saat dia menyamar sebagai Buyon, Jin Utak memasukkan cacing darah kepadanya. Dan itu yang membuatnya mendapatkan esensi darah keluarga Jin. Dia lalu menanyakan bagaimana cara mengeluarkan cacing tersebut dan sebagai gantinya dia akan memberitahu siapa Buyon yang sebenarnya. Tak lama kemudian penjaga mengatakan bahwa Buyon sedang menuju ke sini. Puan Jin lalu menghajar Soi dan memerintahkan penjaga untuk mengamankannya.
Jang Uk terus memikirkan Buyon. Dia lalu pulang dan menanyakan Buyon kepada Kim Doju. Kim Doju lalu menceritakan semuanya, dan tanpa pikir panjang Jang Uk langsung pergi ke Jinyowon. Buyon pun tiba di Jinyowon, dan saat dia baru memasuki tangga, Jang Uk tiba-tiba ada di belakangnya. Jang Uk lalu meminta maaf kepada Puan Jin, menghilangkan ego pada dirinya. Buyon pun terkejut dan terharu atas kedatangan Jang Uk. Mereka pun memutuskan untuk menginap di sana. Shin berpindah kepada Soyul. Dia didatangi seorang yang diperintahkan oleh Soi. Dia menceritakan bahwa Soi mengunjungi Jinyowon. Dia juga mengatakan bahwa Buyon yang asli adalah gadis tunanetra dari desa Sari. Ya, itu adalah Mudok. Dan Soyul memang sudah menyadari hal itu sejak awal. Kita juga diperlihatkan Yun-Oh yang telah bekerja sama dengan Jinmu. Jinmu memerintahkan Yu-Oh untuk menyelundupkan tembikar ke Songrim, dan Yun-Oh pun menyetujuinya. Jinmu lalu mendatangi pangeran. Dia terang-terangan berkata ingin mengeluarkan Hwajo dari Jinyowon. Pangeran menyadari bahwa Jinmu berencana untuk mendapatkan batu es. Dia sudah muak dengan semua kejahatan Jinmu dan memberhentikannya jadi Guanju. Tapi Jinmu punya senjata untuk menepisnya. Dia berkata, silahkan pecat aku. Tapi pangeran harus berterus terang bahwa dulu dia mengendalikan Naksu dan membunuh Jang Uk atas perintahnya. Mendengar itu, pangeran tidak bisa berkata apa-apa. Dia terjebak oleh kejahatan Jinmu. Shin berpindah ke Jinyowon. Terlihat Puan Jin sedang menyiksa Soi. Dia bertanya siapa lagi yang mengetahui informasi mengenai Buyon. Apakah Jinmu atau orang-orang Songrim? Bukannya menjawab, Soi malah menyuruhnya untuk menanyakannya sendiri sambil tertawa. Sepertinya Soi juga mengetahui bahwa Jin Buyon adalah Naksu. Di sisi lain terlihat Jang Uk dan Buyon sedang berjalan di halaman. Jang Uk berencana untuk memasuki gerbang Jinyowon saat ini dan memeriksa keadaan Hwajo. Buyon yang melihat ada penjaga langsung mendorong Jang Uk untuk bersembunyi. Jang Uk lalu berkata, kenapa kau melakukan ini? Kita tinggal bilang sedang berjalan-jalan, tidak usah bersembunyi. Buyon lalu meminta maaf. Dia mengatakan dia terbiasa melakukan itu dahulu. Saat dikurung dia benar-benar frustasi dan berusaha membayangkan dirinya berada di atas pohon yang besar. Dia tidak mengenal siapapun dan tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya berharap ada seorang yang datang menghampirinya. Mendengar itu, Jang Uk lagi-lagi teringat Naksu. Buyon lalu mengatakan bahwa saat ini dia tidak sedang memegang Giok Yin Yang, dan itu merupakan ingatan dirinya. Jang Uk lalu mencoba memegang kembali tangan Buyon. 내가 정말 너 때문에 돌았나 보다. Tamat. Sampai di sini dulu alur ceritanya ya lur. Nantikan kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.